IG News kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Berita pertama, Agus Harimurti Yudhoyono datangi Kementerian Hukum dan HAM untuk melaporkan pelaksanaan Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menurutnya tidak sah atau ilegal pada Selasa 9 Maret 2021. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi Kementerian Hukum dan HAM untuk melaporkan Kongres luar biasa di Deli Serdang yang menurutnya tidak sah. Ia mengatakan selain menyampaikan laporan secara verbal, dirinya juga menyerahkan dokumen yang autentik. AHY mengaku telah menyiapkan 5 kontainer untuk membuktikan apa yang dilakukan oleh gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat bahwa KLB Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional. Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan ADART Partai Demokrat yang telah disahkan oleh negara, pemerintah, dan Kementerian Hukum dan HAM, serta kepengurusan dan kepemimpinan Partai Demokrat berdasarkan Kongres kelima Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020. AHY sudah mengumpulkan berkas-berkas untuk melengkapi data dan fakta bahwa KLB ini tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Ia meyakini bahwa Kemenkumham memiliki integritas serta akan menilai secara objektif bahwa semua kegiatan KLB ini tidak sah berdasarkan konstitusi Partai Demokrat. Saya senang dan bahagia siang hari ini didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bung Teguh Rifki Harsha, jajaran pimpinan DPP Partai Demokrat, juga anggota DPR RI, fraksi Partai Demokrat Komisi 3, dan yang spesial sekali lagi saya didampingi oleh 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat, merepresentasi para Ketua DPC se-Indonesia, 514 kabupaten dan kota. Saya berterima kasih kepada Bapak Dirjen Administrasi Hukum Umum, Bapak Cahyo, dan jajaran Dirjen atau Direktorat Jenderal AHU yang telah menerima kami dengan baik, memberikan ruang yang luas untuk mendengarkan langsung laporan sekaligus juga harapan. Laporan yang akan kami sampaikan siang hari ini tentu tidak hanya secara verbal, tetapi juga dalam bentuk dokumen atau berkas yang otentik. Ada 5 kontainer yang sudah kami siapkan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh GPKPD, Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat, yang mengklaim telah melakukan Kongres luar biasa tanggal 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara, memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional. Kami menyerahkan konstitusi Partai Demokrat, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ADART, yang juga telah disahkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun lalu. Juga kepengurusan dan kepemimpinan Partai Demokrat berdasarkan Kongres kelima Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 yang berlangsung dengan demokratis dan juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta yang juga kami kumpulkan bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tentunya tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Ini langkah-langkah yang kami tempuh. Kami punya hak dan tentunya terus mencari keadilan. Tapi saya memiliki keyakinan Kementerian Hukum dan HAM memiliki integritas dan juga bisa bertindak secara objektif menggunakan segala data, bukti dan fakta yang kami serahkan hari ini, bahwa penyelenggaraannya, panitianya, pesertanya semua tidak sah berdasarkan konstitusi partai kami. Kami ingin berjuang untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, tetapi lebih dari segalanya, kami juga ingin memperjuangkan demokrasi di negeri kita. Mudah-mudahan kebenaran akan abadi,
semuanya terang benderang, dan semoga keadilan dapat kita nikmati bersama. Terima kasih sekali lagi. Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat kubu kontra AHY, Rasman Arief Nasution, menyatakan pihaknya telah mendaftarkan berkas administrasi kepengurusannya ke kantor Kementerian Hukum dan HAM terkait hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaporan tersebut dilakukan secara tertutup dari media. Kepala Komunikasi Publik Partai Demokrat Kubu Muldoko Rasman Arief Nasution menyatakan pihaknya sudah mendaftarkan berkas administrasi kepengurusannya ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Rasman saat jumpa pers di Jakarta Rabu 10 Maret 2021. Dirinya mengungkapkan laporan tak diketahui dan secara terbuka kepada media karena jajarannya tidak ingin melaporkan hasil KLB ke Kemenkumham secara beramai-ramai. Sebab itu akan mengganggu aktivitas pegawai kementerian tersebut. Sebelumnya Senin 8 Maret 2021 kubu Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sudah lebih dahulu mendatangi kantor Kemenkumham. Mereka membawa sejumlah dokumen terkait laporan yang akan diajukan. Ya. Itu menarik Kalinda. Bahkan ada di balik itu lagi sebenarnya dulu. Ada cerita juga di antara kami, kita gali-gali kemarin ya Bang, Menteri ya. Itu ada. Nah, nanti itu biarlah menjadi ranahnya di sana. Kalau nanti misalnya, ini kan sudah ada nih perselisihan nih. Nah, kita uji nanti apakah kita yang disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM atau mereka lanjut, atau nanti kita akan lakukan tempuh jalur yang lain. Tapi yang pasti terbuka kesempatan bagi kami untuk juga melakukan gugatan. Kenapa? Karena mereka melanggar undang-undang parpol dan melahirkan ADRT yang tidak dibahas dalam forum kongres. Ini menjadi catatan. Ada lagi dugaan tindak pidananya, persekongkolan, pemufakatan, niat jahat dan lain-lain. Dan itu membuat suat data bekerja. Ini clear. Bang, berarti yang ada dari mana? Medcom.id Anggi, berarti ada RT yang dianggap tidak sesuai undang-undang parpol itu bakal jadi senjata pihak KLB untuk yes, dapat. Itulah salah satu faktor utama karena dia melanggar undang-undang partai politik, memberi kewenangan yang berlebih kepada majelis tinggi di atas forum kongres atau munas, maka itu menjadi dasar untuk dilakukan kongres luar biasa. Oke, Pak, artinya ada ART yang dipakai waktu KLB, ada ART yang kapan itu Pak? Kita kembalikan ke ADRT 2005. Itu syarat untuk KLB apa aja itu Pak, kalau di 2005? Ada di situ, baca sendirilah. Itu kan panjang kali masa penjelasan. Aku pun udah berkeringat ini dari dia. Sesak napasku ini. Pak, masker. Nah, cuma dua ya, terakhir ya. Dari Agensef ada dua pertanyaan. Pernyataan dari Pak Mahfud MD di akhir pekan lalu melalui video, kepengurusan yang diakui itu adalah ketua umumnya yang oleh pemerintah diakui masih Mas AHY karena ADART yang digunakan adalah ADART 2020 karena dari pihak Abang belum melaporkan ke Kemenkumham. Hari ini bisa Abang menjelaskan lebih detail diterima oleh siapa dan apa yang disampaikan? Singkat saja. Kemudian yang kedua Bang, siapa satu saja aja. yang ada di struktur kepemimpinan menurut KLB ini dan apakah Pak Nazarudin ikut masuk ke dalam struktur kepemimpinan? Terima kasih. Sebentar. Masalah siapa-siapa pengurus saya belum tahu. Mereka yang menilai apakah Pak Nazar apakah dia kemarin waktu divonis bilang hak politiknya berapa tahun, saya nggak tahu. Yang pasti saya yang baru diberitahu. Itu pun karena harus tampil di hadapan saudara-saudara. Diberitahulah saya menjadi ketua Badan Komunikasi. Supaya bisa cakap-cakap. Nah, yang kedua, masalah pernyataan Pak Mahfud. Kita nggak salahkan. Karena memang dia bilang bahwa sampai hari ini yang terdaftar itu AHY. Tapi kalau KLB-nya datang berkirim surat ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian diverifikasi, barulah pemerintah menganggap ada masalah di Demokrat. Itu saja. Maka kami katakan Pak Mahfud fair. Bahkan AHY diterima di sana. Persoalannya pemerintah pro atau tidak, memang pemerintah tidak boleh pro, dia harus netral. Dan Kementerian Hukum dan HAM harus netral. Karena itu kami sampaikan sekarang bahwa kita mengambil sikap yang tegas, akan mengambil tindakan hukum dan
melakukan KLB. Oke, yang terakhir satu yang terakhir. Dari Tempo Bang, mau nanya sedikit. Tim tadi Abang sebut ada tim yang dibentuk selain ke Kumham, ketemu siapa lagi Bang? Karena kan tim sebelah. Oh, kita nggak lakukan lobby-lobby kayak mereka. Nggak, terus tugas tim ini apa? Wah, tim itu tim hukum, Oke. tim historis, verifikasi dana-dana. Itu ada, itu saja. Siapa aja sih? Oh, nggak usah, itu kami lah, itu kurang kita kasih tahu. Yang pasti kalau Bang Nazar kelihatannya ada di sini, ada ya, ada dia bersama kita. Tapi udah diterima pendaftaran masuk Kumham? Sudah diterima dah. Jam berapa tadi Bang? Nah, jauh. Hah? Jam berapa? Siapa? Tim dari tim hukum dekat dengan pemerintah bahwa sudah dicoba ke Kumham dan sudah diterima. Nah ini satu hari ini diverifikasi oleh Kumham dan itu tim itu kita tidak konsultasi tapi sudah diterima di sana. Jam berapa tadi? Keras Pak. Jam 2. Jam 2. Yang jelas sorry ya Pak. Dari tadi diterima itu dari pihak dari Kumham dengan admin di sana. Jadi begini, kami memang punya sikap untuk tidak mengganggu konsentrasi Kementerian Hukum dan HAM. Kami tidak mau rame-rame datang, kami tidak mau info ke media supaya kita kumpul di sana, terganggu mereka sehingga mereka tidak konsentrasi. Biarkan mereka pelajari, nanti kalau sudah keluar kita akan bahas sama-sama, kita akan ungkap ke kawan-kawan. Mereka tidak puas, mereka PT UN, kami tidak puas juga, kami akan buat langkah hukum. Itu saja. Kita tidak ingin mengganggu konsentrasi Kementerian Hukum dan HAM. Itu saja. Oke? Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan permasalahan Partai Demokrat merupakan masalah internal partai, dikarenakan pihak penyelenggara Kongres Luar Biasa belum menyerahkan dokumen terkait. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan bahwa Dirjen sudah melaporkan kepadanya mengenai Partai Demokrat. Ia menilai bahwa permasalahan ini merupakan masalah internal Demokrat karena pihak yang mengatakan KLB belum menyerahkan dokumen apapun. Yasona berpesan kepada pengurus Demokrat khususnya SBY dan AHY untuk tidak menuding pemerintah tanpa dasar alasan yang jelas. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan objektif dan bertindak secara profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke, Prolegnas, dan kemudian bagaimana nasib Demokrat? Udah kalau Prolegnas. Satu lagi Demokrat, Pak, izin. Soal Demokrat, kan Pak AHY dengan DPP Demokrat sudah datang ke Kementerian Hukum dan HAM kemarin. Sudah diterima oleh Dirjen sudah melaporkan kepada saya. Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat ya masalah itu masih masalah internal Demokrat. Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami. Nanti kalau KLB datang, kita akan menilai semuanya sesuai ADRT Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang penting. Hanya saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini. Tunggu saja, kita objektif kok. Jangan main serang yang tidak ada dasarnya. Main insinuasi, itu yang saya minta. Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat. Ya, itu saja. Titik. Tudingan mengenai terpilihnya KSP Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dikaitkan dengan adanya intervensi dari pihak Istana Negara. Hal ini membuat mantan kader Partai Demokrat Johnny Allen buka suara. Adanya tudingan mengenai terpilihnya KSP Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang dikaitkan dengan intervensi dari Istana membuat mantan kader Partai Demokrat Johnny Allen Marbun buka suara. Johnny mengatakan penetapan KSP Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan AHY, yakni karena ia dinilai merupakan jenderal yang potensial dan tidak terdapat cacat dalam perjalanan karirnya.
Pimpinan KLB itu mengungkapkan alasan para peserta Kongres Luar Biasa atau KLB menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dikarenakan kepribadiannya yang simpatik dan dapat menghargai sejumlah pihak, termasuk para kader Partai Demokrat. Diketahui, Muldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam acara Kongres Luar Biasa atau KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021. Muldoko mengalahkan nama Marzuki Ali yang juga diajukan menjadi calon Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB versi Sumatera Utara itu. Bapak Jenderal Dr. Haji Muldoko tidak pernah berpikir menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Kenapa saya katakan begitu? Karena kamilah yang datang meminang. Kenapa kami pinang? Karena kami melihat sosok jenderal yang sangat potensial dan juga tidak ada cacat di dalam perjalanannya mendapatkan bintang 4 dan cukup familiar. Bahkan kita melihat di dalam media-media elektronik pada saat beliau memimpin menjadi panglima sangat menghargai para prajurit-prajuritnya. Itulah salah satu yang menjadi keinginan kami meminang Pak Muldoko. Tidak ada kaitannya terhadap jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun tidak menafikan bahwa jabatan itu adalah juga penting. Tetapi jabatan Pak Muldoko di pemerintahan masih ada lagi orang yang lebih jabatannya lebih tinggi kalau bicara soal jabatan. Tetapi lebih kepada kepribadiannya yang sangat simpati, menghargai orang, bahkan menghargai bawahannya. Padahal beliau adalah seorang bintang 4, bintang yang tertinggi di dalam karir kemiliteran. Itu yang membuat kami bangga beliau mau akhirnya bergabung untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada saat KLB dilakukan di Sumatera Utara, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Beralih ke berita lain, sebanyak 600 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Wali Kota Jakarta Barat mengikuti vaksinasi COVID-19 di kantor Wali Kota. Total sebanyak 7.620 ASN akan mengikuti vaksinasi dengan target 600 ASN setiap harinya. Sebanyak 600 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Wali Kota Jakarta Barat mengikuti vaksinasi Sinovac di kantor Wali Kota Jakarta Barat Selasa pagi. Jumlah aparatur sipil negara di lingkungan Wali Kota Jakarta Barat mencapai 7.620 ASN akan mengikuti vaksinasi dengan target setiap hari 600 ASN yang berada di lingkungan pemerintahan Wali Kota Jakarta Barat tervaksinasi. Satu persatu, para aparatur sipil negara yang berada di lingkungan pemerintah Wali Kota Jakarta Barat menjalani vaksinasi pertama di kantor Wali Kota Jakarta Barat pagi tadi. Sebelumnya, para ASN ini terlebih dahulu di screening cek kesehatan. Setelah dinyatakan layak mendapatkan vaksinasi Sinovac, para ASN ini langsung divaksinasi oleh petugas suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Setelah menjalani vaksinasi, para ASN diberikan sertifikat telah divaksin. Untuk hari ini, target sebanyak 600 ASN divaksin. Setiap per jam 50 ASN divaksin. Hingga mencapai kuota 600 ASN pemberian vaksin dimulai pada pukul 7.00 sampai 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya memulai vaksin untuk ASN di lingkungan pemerintah Kota Jakarta Barat. Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan vaksin. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Jakarta Barat. Untuk saat ini yang akan dilaksanakan lebih kurang sesuai dengan target setiap hari sebanyak 600 ASN dan mudah-mudahan secara keseluruhan nanti seluruh ASN yang ada di Jakarta Barat dengan total sebesar 7.627 ASN akan tervaksinasi. Vaksinasi pertama bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Wali Kota akan terus diberikan setiap hari Senin hingga Jumat. Hingga target 7.620 pegawai negeri di lingkungan Wali Kota Jakarta Barat dinyatakan telah mengikuti vaksinasi. Sebanyak 84 anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Barat jalani vaksinasi COVID-19 di halaman Polres Metro Jakarta Barat pada Selasa sore, 9 Maret 2021.
Vaksinasi untuk anggota kepolisian ini diperkirakan akan berlangsung selama 3 hari. Sebanyak 84 anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Barat menjalani vaksinasi pertama di halaman Polres Metro Jakarta Barat Selasa sore. Vaksinasi anggota kepolisian berlangsung selama 3 hari. Seluruh anggota kepolisian yang ada di Polres Metro Jakarta Barat akan divaksinasi. Sebelum melaksanakan vaksinasi Sinovac, seluruh anggota polisi dari Polres Metro Jakarta Barat di-screening setelah melewati screening dan dinyatakan layak untuk divaksinasi. Para anggota Polri satu persatu divaksinasi. Vaksinasi terhadap para anggota Polres Metro Jakarta Barat dipantau langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadli Imron. Untuk hari ini sebanyak 84 anggota telah divaksinasi. Vaksinasi terhadap anggota Polri, anggota Polres Metro Jakarta Barat. Ini sudah berlangsung 2 hari. Kemarin diprioritaskan kepada Babin Kamtibmas yang berada di ujung tombak, frontliner, ada 86 orang. Hari ini dilanjutkan kembali kepada anggota opsional lainnya yang sering melayani masyarakat dengan jumlah 86 orang juga. Ini akan kita teruskan sesuai dengan volume vaksin yang diberikan dan diprioritaskan kepada anggota yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain melaksanakan vaksinasi di Polres Metro Jakarta Barat, para anggota Polres Metro Jakarta Barat bisa melaksanakan vaksinasi di puskesmas di wilayah-wilayah Jakarta Barat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan kunjungan vaksinasi COVID-19 di Lipo Mall Puri, Kembangan, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, ia juga menyampaikan adanya mutasi virus baru B117 yang dinilai lebih cepat menular namun tidak mematikan. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mendatangi lokasi penyuntikan vaksinasi untuk para lansia oleh mitra swasta yang bekerja sama dengan Kemenkes di Lipo Mall Puri, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa siang. Selain memantau jalannya proses vaksinasi, Menkes Budi Gunadi Sadikin turut mengatakan bahwa vaksin yang baru datang di Indonesia, vaksin AstraZeneca asal Inggris, aman untuk disuntikan ke dalam tubuh manusia. Budi percaya bahwa vaksin yang sudah melalui tahap pengujian dinyatakan lulus dari WHO serta BPOM aman untuk digunakan. Pasalnya, vaksin baru ini akan segera didistribusikan guna mempercepat proses vaksin jutaan penduduk Indonesia guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Selain itu, munculnya mutasi virus baru B117 di Indonesia juga dinyatakan tidak lebih mematikan dari versi sebelumnya. Kelebihan dari virus baru B117 ini hanya tingkat penularannya saja yang lebih cepat. Apa dampaknya terhadap mutasi? Dampaknya yang 501 tidak lebih mematikan, tapi lebih cepat menular. Ya, jadi kalau 1 jadi 5, ini 1 jadi 7, lebih cepat menular. Jadi gimana menghadapinya? Sama gimana cara menghadapi pandemi, strateginya cuma satu. Mengurangi laju penularan. Sementara Menteri Kesehatan terus mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Dalam rapat dengar pendapat yang diadakan dengan Komisi 3 DPR RI, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan KPK akan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi dan bekerja sama dengan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia maju bebas korupsi. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Rapat ini dihadiri oleh 5 pimpinan KPK dan dalam rapat tersebut Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan KPK akan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan Indonesia maju bebas korupsi. Firly menegaskan ada 5 hal yang menjadi fokus KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dengan 5 hal itu, maka KPK berkomitmen bersama masyarakat untuk memberantas korupsi dan menurunkan angka korupsi di Indonesia. Ketua KPK itu juga berencana akan membangun KPK sebagai lembaga yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan pelaksanaan tugas wewenang, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
Pendekatan KPK dalam pemberantasan korupsi dilakukan dengan beberapa strategi, yakni memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat dan melakukan pencegahan serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan sistem dalam pemberantasan korupsi. Maka pemerintah membuat rancangan pembangunan jangka panjang nasional dan rancangan pembangunan jangka menengah nasional. KPK bekerja dari garis besar tersebut, maka KPK membuat Renstra KPK 2019 sampai 2024. Fokus KPK melakukan pemberantasan korupsi karena kita sangat paham bahwa begitu banyak daerah-daerah yang rentan korupsi. Tetapi di dalam Renstra kita putuskan ada 5 area yang kita titikberatkan untuk kita lakukan pemberantasan korupsi. Antara lain adalah korupsi yang terkait dengan sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan bisnis dan tata niaga, korupsi yang terkait dengan praktik-praktik politik, dan korupsi yang terkait dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi, serta korupsi di bidang pelayanan publik. 5 area tersebut maka KPK berkomitmen bersama masyarakat untuk melakukan pemberantasan korupsi, menurunkan angka korupsi, mewujudkan Indonesia maju. Ada 4 misi yang kita tekankan. Pertama adalah melakukan pencegahan dan perbaikan sistem. Kedua, melakukan pencegahan dengan perbaikan pendekatan pendidikan masyarakat. Ketiga adalah melakukan penindakan. Yang keempat adalah membangun KPK yang akuntabel, transparan, profesional, dan tentu sesuai dengan pelaksanaan tugas wewenangnya sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 19 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tugas KPK kami tidak akan kami sampaikan karena sebagaimana pasal 6 Undang-Undang 19 2019. Tetapi pendekatan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi tidak hanya dalam satu segi, tetapi kita menggunakan dengan cara 3 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah pendidikan masyarakat. Kita berikan pemahaman kepada seluruh lapis masyarakat agar paham apa itu korupsi, kenapa korupsi terjadi, dan apa bahayanya korupsi. Sehingga kita mengajak seluruh masyarakat tidak ingin melakukan korupsi. Yang kedua adalah kita melakukan pemberantasan korupsi dengan cara pencegahan, yaitu melakukan kajian, telahan dan penelitian, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan sistem. Karena sesungguhnya sistem yang baik adalah tidak bisa dilakukan korupsi. Ladang ganja seluas 12 hektar ditemukan Reserse Narkotika Polres Metro Jakarta Barat dalam pengungkapan jaringan peredaran ganja asal Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Adapun ganja seberat 144,5 ton berhasil disita dan sebagian telah dimusnahkan. Satuan Reserse Narkotika Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan jaringan peredaran ganja asal Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan ladang ganja seluas 12 hektar. Ganja seberat 144,5 ton berhasil disita dan sebagian dimusnahkan. Jaringan peredaran ganja asal Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara berhasil diungkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil menyita sebanyak 144,5 ton ganja dari ladang seluas 12 hektar di wilayah Desa Banjar Lancat, Penyambungan Timur, Kabupaten Mandailing, Natal. Selain ganja seberat 144,5 ton, polisi juga mengamankan 9 pelaku mulai dari pengedar hingga bandar. Pengungkapan ini mendapatkan apresiasi dari Kapolda Metro Jaya di mana di tengah pandemi virus corona, kinerja polisi dalam mengungkapkan tuntas jaringan pengedar ganja Jawa Bali ini berhasil terungkap hingga ke akarnya. Rekan-rekan media yang saya hormati, sore ini saya akan merilis pengungkapan kasus narkoba jenis ganja yang telah diungkap Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Sekitar 14,5 ton ganja yang berhasil 100 ganja yang berhasil disita oleh Polres Metro Jakarta Barat, 500 kg dalam bentuk
ganja siap edar yang sudah di packing dengan berat 1 kg yang ada di depan saudara-saudara sekalian. Kemudian 144 ton itu disita dari ladang ganja yang luasnya sekitar 12 hektar. Kasus ini bermula dari pengungkapan pengedar ganja atas nama saudara Andri Hidayat pada sekitar bulan Juli tahun 2020. Dan terhadap tersangka sudah dihukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan vonis 15 tahun penjara. Tim kemudian tidak berhenti pada saudara Andri Hidayat. Tim kemudian mencari sumber sampai dengan lokasi ladang ganja, sehingga secara berturut-turut mulai dari bulan Juli 2020 sampai dengan Februari tahun 2021, tim Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan 9 orang tersangka. Secara berjenjang, mulai dari pengedar di lapangan, kemudian bandar, kemudian kurir yang membawa dari Pulau Sumatera, sopir, dan kemudian ladang ganja. Saya mengapresiasi keuletan tim yang menuntaskan kasus ini, mulai dari pengedar sampai kemudian menemukan ladang ganja. Ada 9 orang tersangka yang dapat ditangkap dan saat ini menjalani proses penyidikan untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Dari rangkaian penangkapan tersebut berhasil disita sebanyak kurang lebih 500 kg ganja kering siap edar dalam kemasan masing-masing 1 kg. Kemudian terakhir pada tanggal 23 Februari tahun 2021 di Madinah, Sumatera Utara, tim berhasil menemukan ladang ganja seluas 12 hektar di lereng pegunungan dan kemudian berhasil menangkap saudara ZR selaku pemilik ladang ganja serta saudara IB selaku tukang atau yang mengawasi dan menjaga serta membawa ganja tersebut untuk diedarkan dari Pulau Sumatera menuju ke Jakarta. Rekan-rekan sekalian, atas prestasi ini saya mengapresiasi kepada tim. Di depan ini kita bisa lihat ganja yang sudah siap kemas dan kemudian penyisian barang bukti ganja yang sudah dimusnahkan sebanyak 144 ton bibit pohon yang siap panen. Saya kira ini teman-teman sekalian untuk hal yang sifatnya sangat teknis, mulai dari penangkapan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari pengedar sampai dengan pemilik ladang nanti akan dijelaskan oleh Kapolres dan Kabid Humas. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan
dengan penangkapan ini tidak menyurutkan semangat dan komitmen kita untuk terus membuat Jakarta zero dari peredaran narkoba. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengungkapan ganja seberat 144,5 ton ini merupakan hasil dari penangkapan 2 orang yang merupakan kurir dan pemesan ganja di Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan 115 ganja yang ditemukan di dalam drum. Dari penangkapan kedua orang ini, polisi akhirnya membekuk sang bandar dan berhasil menemukan ladang ganja seluas 12 hektar di wilayah Desa Banjar Lancat, Penyambungan Timur, Kabupaten Mandailing, Natal. Artis Rizky Bilar memenuhi panggilan polisi sektor Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Rabu sore 10 Maret 2021. Dirinya dimintai keterangan terkait adanya pelanggaran protokol kesehatan saat pembukaan resto miliknya yang dihadiri puluhan pengunjung. Artis Rizky Bilar Rabu sore memenuhi panggilan polisi sektor Tanjung Duren, Jakarta Barat untuk dimintai keterangan untuk klarifikasi terkait adanya pelanggaran protokol kesehatan saat pembukaan resto miliknya yang dihadiri puluhan orang tersebut Minggu kemarin. Bilar yang dicecar 24 pertanyaan oleh petugas mengelak jika dirinya mengundang orang untuk datang ke acara pembukaan outlet miliknya. Dengan didampingi 2 orang rekannya, Rizky Bilar tiba di Mapolsek Tanjung Duren, Jakarta Barat Rabu sore. Kedatangan Bilar ke kantor polisi terkait adanya pelanggaran protokol kesehatan saat pembukaan restoran miliknya yang menyebabkan kerumunan. Rizky Bilar diperiksa selama 1,5 jam dan dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh petugas. Usai diperiksa, pria berusia 25 tahun ini mengaku hanya dimintai klarifikasi atas kasus keramaian di saat pembukaan outlet miliknya dan mengaku tidak mengundang orang saat acara tersebut. Sebagai saksi ataupun tersangka, ya. Dan ya untuk saya sendiri kemarin datang, saya sebagai owner datang untuk sesuai pembukaan usaha saya, persen usaha saya. Yang mana ya udah saya datang untuk potong pita, dan saya juga mengingatkan kepada manajemen sebelum saya datang, saya juga mengingatkan bahwa mematuhi protokol kesehatan, dan saya tidak ada mengundang banyak orang, tidak ada mengundang orang, dan ketika banyak orang datang itu di luar kuasa saya. Dan intinya saya juga mohon maaf pada warga sekitar atas keramaian terjadi, atas kerumunan terjadi, dan sekali lagi di luar kuasa saya. Saya tidak ada niat seperti itu. Saya datang sebagai owner. Ada peresmian cabang baru saya datang. Saya potong pita, mampir sebentar makan, langsung saya pulang. Sementara pihak kepolisian sendiri mengaku belum bisa menetapkan apakah ada atau tidaknya pidana dalam kasus ini, mengingat masih menunggu proses gelar perkara selesai. Dari hasil keterangannya nanti coba akan kita lakukan gelar perkara hasil penyelidikan. Kira-kira ada dugaan pelanggaran nggak terhadap MB sendiri? Saya belum bisa memastikan ya Mas ya, karena itu nanti harus melalui proses gelar perkara dulu. Ya. Berapa pertanyaan tadi? Pertanyaan ada 24. Dan penegasan berarti tadi statusnya sebagai saksi? Belum juga saksi karena masih klarifikasi. Iya, karena kan kita masih proses penyelidikan. Proses penyelidikan itu kita masih mencari apakah ada unsur pidananya atau tidak. Ya kan, kalau ada unsur pidananya mungkin kita tingkatkan menjadi penyidikan. Tapi kalau tidak ada unsur pidananya, nanti coba kita hentikan penyelidikannya. Seperti itu ya. Selain Rizky Bilar, polisi juga telah memintai keterangan dari salah seorang pemilik dan 3 orang karyawan. Sementara usai ditutup selama 1x24 jam oleh Satpol PP, restoran milik pesinetron Cinta Nikita yang berlokasi di Jalan Tanjung Duren Utara sudah kembali beroperasi. Demikian berita pilihan IG News selama sepekan. Tetap saksikan berita terkini di YouTube channel IG News dan website kami di www.ignews.com. Saya Sri Dewi Andayani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.